jamnya aku lagi di BEM ya aku di BEM. Festival itu walaupun ada experience tersendiri kan selain mahasiswa seperti alumni dan dosen. Hai Femers, selamat datang di kalian ditemenin bareng gue Karin. Tapi di sini gue nggak akan sendirian karena gue ditemenin bareng narasumber yang kece-kece banget. Keluhnya apa sih? Keluhnya adalah mereka ketua Mega Proker yang ada di FEM. Kita sambut bareng-bareng. Hai Gilang, hai Kak Irsa, hai Bang Bobi. Iya, halo. Hai Gilang, apa kabar nih? Gilang makin seger aja ya kayaknya. Buat kabarnya alhamdulillah sehat, baik dan makin happy sih pokoknya di rumah. Ih mantap, tugas lancar ya? Biasa aja. Ih mantap, keren banget. Kak Irsa yang paling cantik di sini. Apa kabar Kak Irsa? Alhamdulillah baik. Makasih sebelumnya. Oke, Bang Bobi apa kabar? Ya sama kayak yang lain aja lah, alhamdulillah baik juga. Oke, alhamdulillah nih. Tapi kan di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu secara detail ya sebenarnya Gilang, Kak Irsa sama Bang Bobi ini ketua Mega Proker apa sih? Mungkin kita tanyain aja kali ya. Gilang, lo nih sebenarnya ketua Mega Proker apa sih, Lang? Kalau gua sekarang lagi diamanahi menjadi ketua Mega Proker dari Bogor Art Festival di sini. Bafes tuh ya. Keren banget. Pasti satu Bogor tahu Bafes nggak sih? Acara paling hits di Bogor nggak sih? Nah kalau Kak Irsa sendiri nih, Kak Irsa ini sebenarnya ketua Mega Proker apa sih? Nah, mungkin bedanya dengan aku sama teman-temanku di samping ini itu kalau aku, mereka udah official nih ketua Mega Proker. Kalau aku ini masih belum nih, tapi proker yang akan aku bawakan ini bisa dibilang dibawahi oleh departemenku. Jadi aku ketua departemen Humas BMPM yang mana nanti akan ada Mega Proker namanya FMEI atau Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang ini akan dibawahi oleh departemen Humas gitu. Jadi aku di sini mungkin ngomonginnya selaku proker yang nanti dibawahi departemenku seperti itu. Wow, keren banget. FMI ini tingkat nasional ya Kak berarti? Iya betul. Keren banget Kak Irsa ini. Aduh kalau pengen tepuk tangan bisa kali tepuk tangan yang di rumah. Ini nggak kalah keren juga teman-teman, namanya Bang Bobi. Halo Bang Bobi. Iya, halo. Bang Bobi sehat ya? Ih Alhamdulillah. mantap. Bang Bobi ini ketua Mega Proker apa sih Bang sebenarnya? Insya Allah, gue diamanahi sebagai ketua pelaksana Fem Art and Esports Competition atau as known as FASCOM 2.0. Oke, yang isinya seru-seruan anak FEM ya? Ya. Nah, prokernya seru banget sih Bang. Tapi Kak Irsa, aku mau tanya nih tentang gimana cara Kak Irsa buat bagi antara kesibukan Kak Irsa sebagai mahasiswa ya, sama Kak Irsa juga tadi sebagai Kabir Kadep Humas ya? Iya betul. Itu gimana sih Kak tipsnya dong bagi-bagi tentang cara membagi waktunya? Well, aku juga masih belajar, tapi yang sudah aku lakukan adalah aku tipikal yang ketika misalnya jamnya aku lagi di BEM ya aku di BEM gitu. Aku nggak tes nih udah fokus di situ, tapi nanti ketika aku lagi belajar ya aku belajar kayak gitu. Jadi bukan soal aku nggak bisa gitu juga, tapi mungkin waktu main-mainku yang lebih sedikit gitu. Mungkin ketika orang-orang lain masih bisa nonton Netflix, aku mengurangi waktu itu. Mungkin itu aja sih caranya. Keren banget Kak Irsa ini, jujur berarti Kak Irsa ini bukan tipikal yang nyambi-nyambi klub itu ya, kalau bisa fokus. Iya betul, karena kadang kan kalau nyambi juga kan ibaratnya idenya tidak sepenuhnya ke sana kan, jadinya tidak efektif juga. Misalnya nanti bentar tadi ngomong apa kayak gitu kan, itu kan nggak efektif dan efisien juga ya. Jadi ya udah ketika di situ ya udah kalau bisa full ke situ dulu aja kayak gitu biar cepat selesai juga, nanti bisa ke next yang lain kayak gitu. Setuju. Aku juga bukan tipikal yang bisa nyambi-nyambi gitu sebenarnya. Nggak bisa banget multitasking. Tapi coba kita tanya ke ketua Bafes ya. Gilang, gimana sih cara bagi waktu nih jadi ketuplak Bafes, tapi bisa tetap kece juga di perkuliahan, itu gimana sih Lang? Kalau dari gue sih sebenarnya sama kayak sama masih belajar banget ya. Jadi seberjalannya beberapa festival ini dan kuliah juga sambil belajar untuk manajemen waktu, terutama untuk ngebagi dari belajar di kuliah sama untuk ngatur di mengurus dari beberapa festival ini. Nah, kalau dari gue sendiri sama sih, nggak bisa tipe yang nyambi-nyambi juga, tapi ada beberapa waktu yang emang udah aku bagi, yang udah gue bagi sendiri. Misalkan di pagi sampai sore itu emang untuk kuliah dan sebagainya, dan kemudian di malam hari sampai keesokan paginya harus mengurus ini itu. Jadi emang kalau bisa direncanakan lebih
terlebih dahulu sih gitu. Berarti manajemen waktunya itu kuncinya banget ya, cara bagi-bagi waktunya. Nah kalau Bang Bobi sendiri ada tips khusus nggak nih? Mungkin yang beda dari yang lain yang diterapin sama Bang Bobi? Sebenarnya udah diwakilkan sih apa jawaban dari mereka, tapi kalau gue boleh tambahin sih, kalau gue pribadi gue ada list schedule gitu per minggu. Misalnya rapat hari ini. Nah di hari yang lain itu, di mana itu gak ada rapat, gue biasanya ngerjain tugas atau belajar dan lain sebagainya. Dan yang pasti pagi dan sore hari kuliah itu ya fokus kuliah aja gitu. Selain itu ya fokus rapat dan yang lain-lainnya sih, mungkin begitu. Oke, berarti itu tadi tips pentingnya ya teman-teman, manajemen waktu sama di note nih kira-kira agendanya dalam minggu itu tuh mau ngapain aja, jadi nggak ada yang kemis dan nggak ada yang double-double. Dan yang paling penting kuliah tetap nomor 1 walaupun kesibukan mereka tetap yang waduh gila sibuk-sibuk banget nggak sih? Nah buat Bang Bobi sama Gilang nih, setelah mungkin beberapa bulan ya setelah diamanahkan untuk menjadi ketua Mega Proker, pasti udah ada cerita-cerita lucu, udah ada cerita-cerita unik tentang proses internalisasi sebuah kepanitiaan, itu kan pasti ada yang unik-unik kan. Kalau dari Faskom sendiri nih Bang, ada nggak sih Bang kayak budaya atau keunikan apa sih yang ada di Faskom untuk internalisasi sendiri? Oke, baik, terima kasih Karin atas pertanyaannya. Mungkin sejak kebentuknya BPH ya, jadi setiap kali kita ada rapat BPH itu ada sesi cerita. Jadi sebelum rapatnya, gue bakal nge-PC salah satu dari BPH dan bilang, sekarang giliran lo gitu, minggu ini giliran lo untuk cerita. Jadi sebelum kita masuk bahasan ada cerita, dan dari cerita itu kita jadi lebih saling kenal aja gitu. Dan untuk dan untuk rapat generalnya, untuk membahas progress report dan lain sebagainya, itu gue tugasin jangan sampai kadif ataupun sekben untuk berbicara, tapi anggotanya. Kenapa? Biar semua orang ngerasa lebih involved aja gitu. Mungkin baru kayak gitu sih kalau dari Faskom. Wah cukup unik sih Bang di Faskom, berarti staff ataupun BPH semua dapat kesempatan buat bercerita dan buat menyampaikan pendapatnya di depan umum ya Bang. Itu keren banget sih Bang. Nah, Lang, kalau dari Bafes sendiri nih Lang, ada nggak sih Lang selama proses internalisasi gitu? Ada cerita-cerita unik atau gimana sih proses internalisasi di Bafes itu? Kalau cerita unik sih pasti banyak ya, dari cerita-cerita dari staffnya kan. Di sini juga Bafes diperangotakan kurang lebih 100 lebih panitia lah gitu ya. Dan gue juga masuk tuh kan ke dalam setiap divisi-divisinya dan melihat dari berbagai perspektif gitu ya? Iya, perspektif mereka dari kepala-kepala divisinya yang membuat internalisasinya itu menjadi punya ciri khas sendiri gitu per divisi, misalkan dari logistik dan Racu Bafes gitu. Jadi mereka ada sesuatu yang dibawanya sendiri, misalkan saat RG, dan itu yang saling dipertukarkan selama rapat general itu berlangsung. Juga sekarang sedang ada misalkan orang-orang yang berulang tahun kita rayakan bersama di grup gitu. Dan kedepannya sih pastinya Bogor Art Fest tentunya harus bertemu secara offline sih. Itu target utama yang ingin kita capai ke depannya. Jadi apapun kalau misalkan bisa ketemu secara offline, ketemuan gitu, jadi internalisasi juga semakin erat. Oke, setuju banget. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya saat ketemu offline. Nah, kalau dari Kak Isa sendiri kan mungkin dari segi kepanitiaan belum terbentuk ya Kak. Tapi mungkin ada nggak sih Kak kayak rencana nih, kayaknya waktu terbentuk internalisasinya mau kayak gini nih biar makin klop gitu antar panitia. Ada nggak sih Kak? Oke, mungkin ini ya bedanya dengan teman-teman kan udah menjalani internalisasinya prokernya, karena prokernya sudah running. Mungkin kalau dari aku udah mendengar tadi buat bisa banget nih jadi masukan buat aku dan diimplementasiin di FME ini. Tapi kalau misalnya dari aku intinya pertama-tama harus get the people dulu, karena if we get the people kesananya juga enak. Dan how to get people-nya ya pasti pertama bikin ibaratnya lingkungan itu nyaman dulu gitu. Nah untuk lingkungan nyamannya ini sebenarnya macam-macam, dan juga gini, yang perlu diingat adalah mega proker ini ibaratnya mereka itu bukan yang kayak misalnya kerja di perusahaan yang udah dapat uang kayak gitu. Jadi pastikan mereka tuh dapat sesuatu gitu. Pastikan mereka dapat sesuatu yang di luar
kompensasi itu, kompensasi secara tidak langsung. Nah, misalnya pengembangan diri dengan misalnya diadakan upgrading, misalnya kayak gitu-gitu sih yang kepikirku buat nantinya seperti itu. Jadinya mereka juga dapat return buat mereka gitu, nggak cuma sekedar ngejalanin proker aja gitu. Tadi nice tips banget sih Kak terkait yang upgrading itu, aku setuju banget sih. Tapi mungkin Kak rencananya nih nanti kan di FME kan bakal open recruitment ya, itu kira-kira pasarnya anak 56, 57 mungkin. Terus kira-kira ada divisi apa aja sih Kak yang bakal diambil gitu di FME? Kemungkinan besarnya sih ada kemungkinan 57. Terus untuk divisinya apa? Ini kan masih sangat fluktuatif banget ya. Kondisinya sangat dinamis banget ya buat next ini. Apakah online atau ada terus segala macam. Jadi tungguin aja di nanti kisaran di bulan September Oktober lah, kisaran di bulan itu. Oke, tadi buat teman-teman nih ya yang tertarik sama FME bisa stay tune terus nih di bulan September sampai Oktober ya Kak. Nah buat Gilang, Bafes sendiri kira-kira ada hal unik buat apa sih kira-kira nih Bafes tahun ini nih beda gitu? Pastinya hal yang sangat membuat perbedaan pada tahun ini adanya konsep hybrid. Nah, ini kita tahu sendiri nggak pernah ada lagi acara-acara festival yang dilaksanakan secara offline dan ya karena ya situasi pandemi ya. Nah, jadi di sini kita ingin memperkenalkan dari Bafes itu sendiri ingin diangkat menjadi sesuatu yang digital dalam jaringan, jadi orang-orang bisa menikmati festival itu walaupun ada experience tersendiri dari Bafes tahun ini yang akan diberikan kepada para audiens yang menontonnya nanti. Jujur kangen banget sih nonton konser offline, jujur kangen ya, maksudnya kayak rame-rame yang seru gitu konser kan. Iya, nanti kalau corona berakhir kita nonton konser ya. Ih, parah. Nah kalau dari Fascom sendiri nih Bang, apa sih hal unik gitu atau kayak Fascom tahun ini tuh beda karena ada misal ada games baru atau ada pertandingan baru gitu apa Bang? Nah kalau dari Fascom sendiri tahun ini rencananya tuh kami tidak hanya ingin melibatkan mahasiswa doang, tapi juga ingin mengajak dosen dan alumni juga. Kenapa? Karena ini juga bertepatan dengan ulang tahun FRAM yang ke-20 dan alangkah baiknya kita mempererat tali silaturahmi lah, dan menurut kami itu salah satu caranya yang baik dengan melibatkan selain mahasiswa seperti alumni dan dosen. Dan selain itu juga yang biasanya dilombain itu PUBG Mobile Legends. Tapi untuk Fascom tahun ini insya Allah kami ingin mengadakan game-game lainnya biar segmen pemain gamers yang lainnya juga kayak terpenuhi gitu. Apakah nanti para dosennya juga akan bermain PUBG dan ML Bang? Khusus untuk dosen mungkin yang menyesuaikan aja ya, seperti mungkin bisa main catur, dan lain sebagainya. Catur juga keren tuh ya, kemarin lagi hits banget tuh Dewa Kipas, siapa tahu dosen FEM ada yang Dewa Kipas juga kan? Nah Bang, kan kalau Bogor Art Festival sendiri pasti butuh penonton yang banyak, butuh konsumen yang banyak nih. Boleh dong kita promosi kenapa sih orang-orang tuh harus nonton Bogor Art Festival tahun ini? Penonton yang banyak, orang-orang yang nonton ini tentunya jadi tujuan utama kita juga ya untuk supaya apa yang kita lakukan di sini, apa karya yang kita buat di sini untuk bisa dipertontonkan oleh orang banyak, karena kita di sini ada value-value yang kita sampaikan seperti nilai-nilai seni dan budaya yang ingin kita perluas kepada masyarakat yang biasanya kalau di offline itu masyarakat Bogor dan mengangkat budaya-budaya dari Bogor itu sendiri. Nah, di sini kita mempunyai wadah yang lebih besar lah dalam jaringan ini, di mana orang-orang bisa melihat, menonton dan mendapatkan value-value yang kita ingin sampaikan nantinya. Berarti secara nggak langsung pandemi ini sebenarnya ada berkah-berkahnya dikit lah ya, jadi scope dari Bafes ini bisa jauh lebih besar lagi yang mengenal Bafes. Ya tentunya di sini menjadi wadah dari panitia Bafes ini juga untuk mencoba hal baru, konsep-konsep baru tentunya yang belum ada di Bafes sebelumnya. Nah, ini jadi untuk orang-orang yang ingin tahu tentang Bafes dan keseruan di Bafes 10 ini, tungguin dan stay tune lah pokoknya. Di Instagramnya boleh nih promosi? Di Instagramnya, Instagramnya di Bogor Art Fest. Jadi pantengin aja di sana
supaya mendapatkan info dan keseruan lainnya. Oke, mantap. Jangan lupa ya nonton Bafest karena jujur seru banget Bafest tuh, keren banget lah. Nah kalau dari Kak Ilsa sendiri, boleh nih Kak, kira-kira nanti kan skopnya anak-anak 57 gitu kan, boleh dikasih tahu ke teman-teman 57 kenapa sih mereka harus daftar ke panitiaan FME gitu, dan sebenarnya FME ini acaranya seperti apa gitu, boleh dijelaskan Kak? Mungkin pertama-tama aku ngejelasin acara FME-nya ini Boleh, kali boleh. ya. Mungkin yang berbeda dengan kalian yang mungkin punya audiens gitu loh. Kalau aku tuh jadi FME itu Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, jadi kayak delegasi, mengirimkan delegasi, tapi kita tuh tidak open recruitment untuk delegasinya. Jadi delegasinya ini sudah dari perwakilan BEM. Jadi buat teman-teman yang mau jadi delegasinya, boleh nih nanti daftar BEM FEM IPB seperti itu di Kastrat atau nggak dari Humas seperti itu. Atau buat gimana yang mau ikut delegasi FME nyalonin ketua BMC udah pasti itu nggak pasti seru ya. karena di FME itu ada forum eksternalnya yang itu nanti Humas, terus forum kastratnya kajiannya, terus ada forum ketuanya seperti itu. Nah tapi ya kenapa sih kita tuh FME ini ada mega prokernya, karena tahun ini khususnya IPB itu menjadi tuan rumah seperti itu. Jadi ibaratnya kita kayak nyediain nerima tamunya, dan tamunya ini tuh dari berbagai universitas di Indonesia, karena ini kan skalanya nasional ya. Jadi kenapa harus 57 ini anak-anak FEM itu untuk join, karena ya relasinya bisa dapat dari universitas banyak gitu, ibaratnya ngeloin universitas-universitas ini seperti itu sih. Oke, berarti sekalian bisa cari-cari, lumayan kan dari universitas-universitas lain kan yang bosen sama IPB. Berarti tadi yang 56 ditunggu daftar jadi KBM, yang 57 ditunggu daftar di FME ya Kak? Iya. Oke, kalau dari Bang Bobi sendiri di Faskom nih Bang, boleh nih, kenapa sih teman-teman, khususnya teman-teman FEM ya, karena ini acaranya buat FEM dan juga dekan, dan juga dosen, kenapa mereka harus berpartisipasi aktif di dalam Faskom tuh Bang? Ya, seperti biasa, Faskom ini ajang pencarian bakat untuk maju untuk FEM, khususnya untuk mahasiswa aktifnya, untuk OMI dan IAC. Tapi juga Faskom kali ini itu juga akan melibatkan yang sudah dibilang tadi, dosen dan alumni juga, agar kita bisa lebih dekat aja, lebih kenal satu sama lain gitu. Dan cabang-cabang lomba dan pertandingannya juga bakal banyak yang unik dan masih jarang diketemuin lah. Jadi untuk semua sivitas FEM, bukan hanya mahasiswa tapi dan lain-lainnya, stay tune aja dan jangan lupa ikutan. Oke, kalau boleh kita cek and recheck nih, apa nih Bang nama Instagramnya Faskom nih? Boleh di follow buat kalian stay tune @sportakuler. Oke, Sportakuler, berarti yang kangen supporteran nih bisa ya Bang, mungkin secara daring antar departemen gitu supporteran, kayaknya seru juga tuh ya. Oke. Nah Kak Irsa, berarti untuk kapan waktu pelaksanaannya itu dan kapan waktu opreknya itu kapan Kak kira-kira? Kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu di November, tapi kalau misalnya opreknya itu di kisaran 2 bulan 3 bulan sebelum itulah kisaran, jadi range Agustus mungkin bisa buat ketua atau gimana, terus September Oktober kisaran situlah. Oke, berarti teman-teman stay tune terus ya, tuh bulan September yang mau daftar sok langsung daftar buru-buru gitu ya. Nah kalau dari Bafes sendiri, kapan sih kira-kira ibaratnya main event-nya apa? Mungkin nanti ada rangkaiannya gitu dari Bafes? Iya, nah kalau dari Bafes sendiri tentunya ada sebelum main event-nya ada beberapa rangkaian yang akan dilaksanakan terlebih dahulu nih. Nah dalam waktu dekat sih kita ingin merencanakan beberapa hal, dan tentunya ini turun lagi ya. Iya. Dalam waktu dekat merencanakan beberapa hal, dan mungkin kita akan direncanakan pada bulan November itu akan diadakan main eventnya dari live virtual itu sendiri. Nah sebelum itu pun akan ada beberapa rangkaian acara juga, jadi tungguin sih, pastinya bakal ada hal-hal yang menarik yang bakal kita bawa di sini. Oke, berarti ada nih rangkaian sebelum main eventnya, tetap ada rangkaian yang seru-seru ya pasti ya. Turun terus ya Bun, Iya, mancung sih hidungnya, jadi agak melorot-melorot terus gitu kan. Nah kalau dari Bang Bobi, kapan nih Bang teman-teman FEM ini bisa bertanding segera di Faskom nih, kapan nih Bang? Nah kalau dari Faskom sendiri bisa mulai dari Agustus, ada yang namanya kegiatan pra-Faskom, di mana bakal ada beberapa fun games gitu yang bisa melibatkan semua sivitas FEM. Dan untuk openingnya sendiri, opening ceremony itu sekitar bulan September
dan selama 1 bulan bakal ada rangkaian pertandingan dan perlombaan, dan seperti acara-acara pada umumnya pada bulan Oktober, lebih tepatnya sebelum UTS bakal ada closing ceremony-nya. Mungkin seperti itu sih kalau dari Faskom. Oke, tadi ada Prafaskomnya ya, boleh dibocorin dikit nggak Bang, kira-kira Prafaskom nih bakal ngapain aja sih gitu? Ya, kalau dari Prafaskom itu mungkin ada fun match atau mungkin bisa jadi ada charity match juga gitu. Wow. Ya, tapi dari Prafaskom ini sendiri itu rencananya kami ingin mengajak ya semuanya yang mau ikut pada saat itu yang bisa, dan rencananya juga bakal di live streaming biar semua orang bisa menikmati gitu. Oke, keren-keren banget ya. Ini jadi teman-teman nih keren-keren banget dari Bafes, jangan lupa nonton. Dari Faskom teman-teman FEM jangan lupa berpartisipasi dan jangan lupa buat ikutan kepanitiaan di FME. Nah teman-teman, tapi sayangnya Pororo episode ini harus segera berakhir. Tapi sebelumnya mau bilang makasih dulu. Terima kasih Gilang, terima kasih Kak Irsa, terima kasih Bang Bobi sudah mau meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan kuliah, organisasi, kepanitiaan juga, tapi tetap bisa buat ngisi sama gue. Nah mungkin sekian dari gue Karin pamit undur diri. Sampai bertemu di